Kompor listrik tidak bisa dinikmati oleh masyarakat atau kalangan bawah. Nah, jadi kalau kalian punya meteran dengan daya listrik 450 volt ampere, ya jangan berharap, jangan mimpi menggunakan kompor listrik. Belum, kan ada program pemerintah yang katanya mau menaikkan daya secara gratis dari 450 volt ampere ke 900 volt ampere. Ya benar, itu ada, tapi itu masih sekedar wacana dan masih dipertimbangkan. Sebagian mendukung, sebagian tidak mendukung, bahkan pihak PLN menyatakan menolak hal tersebut. Jadi jangan terlalu berharap akan program kenaikan daya tersebut, karena kenaikan daya ketahuilah akan menimbulkan efek-efek negatif juga. Nah, tapi itu nggak akan saya bahas di channel ini, saya akan bahas di channel Listriku, oke? Nah, tapi gini deh, anggap nih sekarang sudah terrealisasi ya, daya meteran yang 450 untuk masyarakat miskin sudah dinaikkan ke 900. Apakah bisa menggunakan kompor listrik induksi? Bisa, tapi tidak akan nyaman sobat. Kenapa? Tidak semua daya panasnya bisa keluar dengan meteran yang segitu. Jadi ya ketahui ya, kalau kompor listrik induksi itu dayanya maksimal butuh 1200. Jadi ya kalau yang 900 ya nggak akan cukup. Oke. Nah, saya juga sudah coba nih di video yang sebelumnya ya. Saya gunakan kompor listrik induksi dengan konsumsi sebanyak 600 watt dan meteran saya yang 900 juga akan kuat. Padahal itu cuma 600 watt ya. Kenapa ya? Karena kan kita pakai peralatan yang lain ya. Jadi ada lampu-lampu, kemudian ada kulkas, itu nggak akan kuat ya. Nah, kalau yang 1300 bagaimana? Yang 1300 juga sama, hampir sama. Dia nggak akan mampu kalau kita mau menyalakan kompor listrik induksi ini menggunakan kekuatan penuh. Nah, padahal nih ya, kalau kita lihat di sini kan sudah ada pengatur default. Kalau kita mau memasak air menggunakan setelan default itu butuh 1200 ya. Jadi daya konsumsinya harus maksimal. Lah kan bisa kita kecilkan. Ya benar sih. Kalau kita kecilkan dari 1200 kita turunkan ya tetap bisa. Nah, tapi coba kalian bayangkan. Ya, sekarang saya punya pertanyaan. Bisa nggak memasak air dengan menggunakan obor? Bisa kan? Nah, tapi berapa lama? Apa ya secepat memasak dengan kompor? Nah, begitu juga kalau kita turunkan ya akan semakin lama. Nah, kalau saya sendiri, jujur ya, saya belum puas ya. Karena untuk kompor listrik industri sebenarnya meteran yang minimal dibutuhkan itu adalah 2200 volt ampere baru akan terasa lega. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Ini masih ada kaitannya dengan yang pertama, oke? Nah, kompor listrik induksi tidak akan bekerja maksimal apabila instalasi bermasalah. Nah, jadi kalau kalian nih ngakunya punya listrik yang daya meterannya 1300, 2200, itu tetap juga tidak akan bisa maksimal kalau instalasi kabel bermasalah atau mungkin saklar MCB-nya sudah lemah. Nah, kenapa pada saat dicolok terjadi panas sehingga gampang balik atau gampang jepret istilahnya ya, saklar MCB-nya. Nah, lanjut kita ke pembahasan yang ketiga. Kompor listrik induksi itu sepertinya tidak akan bisa dinikmati sampai ke pelosok. Loh, kenapa seperti itu, Om? Bukannya PLN sekarang surplus energinya? Ya benar sih surplus, tapi surplusnya itu kan di atas kertas. Pernahkah melakukan survei secara langsung? Ya kalau survei menggunakan Google Map ya nggak ada guna. Nah, jadi ya mungkin kalian juga yang nonton video ini tahu ya, banyak sekali daerah di Indonesia yang pelosok yang bahkan belum terjangkau ya. Daerah Jambi, daerah Pekanbaru, daerah Papua ya, masih banyaknya. Jadi kata-kata surplus ini sebenarnya cuma angin ya, hanya untuk menyenangkan kita semua. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan yang keempat. Dan ini terkait dengan peralatan sebelumnya. Nah, kalau memang diwajibkan nih menggunakan kompor listrik, apa kabar dengan kompor gas kita yang ada di rumah? Mau dibuang? Terus mau ada yang bayari? Nggak mungkin kan? Pemerintah yang bayar juga nggak akan mungkin. Ya, sampai yang di awal tadi saya sebutkan, yang harga kompor gasnya jutaan itu bagaimana kerugiannya? Apa iya ditanggung negara? Dan itu belum termasuk juga peralatan-peralatan pendukung untuk memasak, dandang, kuali. Ya ini juga harus kita pertimbangkan. Karena kompor listrik induksi itu hanya bisa menggunakan peralatan memasak yang berbahan besi atau stainless. Kalau yang aluminium, cor, bahkan kaca itu nggak bisa.
Nah, mau dikemanakan ya kompor dandang kuali yang kita punya, yang mungkin harganya ya jutaan yang udah kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun, mau dibuang kan sayang ya, mubazir hanya gara-gara satu program semua peralatan masak terpaksa diganti. Nah, kalau kita hanya mengharapkan pemerintah yang katanya mengiming-imingi memberikan kompor listrik dengan memberikan wajan dan kuali, apa itu cukup? Enggak akan cukup, percayalah. Karena ya satu rumah sendiri kadang punya lebih dari 2 wajan, 2 kuali dan peralatan masak lainnya. Oke? Nah, lanjut kita bahas ke poin yang kelima. Nah, poin ini adalah poin yang penting dan harus benar-benar dipikirkan. Oke? Kalau kita wajib mendukung program konversi kompor gas ke kompor listrik, pertanyaannya adalah bagaimana nasib pabrik yang menyediakan perangkat kompor gas seperti pabrik kompornya, pabrik regulator, pabrik selang gas. Nah, itu mau dikemanakan? Lalu bagaimana pula nasib ribuan karyawannya? Apa mau di PHK semua? Apa memang harus wajib beralih? Kan nggak segampang itu mengalihkan pabrik yang bergerak dalam industri kompor gas beralih ke kompor listrik. Nggak segampang itu dari dulu ya. Perlu dana lagi. Nah, mau dicari kemana dananya? Apa ya pemerintah mau menyediakan? Kan belum tentu mau ya kan. Oke, nah jadi 5 poin yang saya sebutkan tadi ini adalah ganjalan yang memang nyata ada di hadapan kita. Kalau tidak diselesaikan, maka program dianggap gagal karena pasti akan banyak pertentangan. Nah, kalian yang punya pendapat sendiri silahkan ketikkan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Dan perlu diingat, video ini dibuat bukan dikarenakan kita tidak setuju atau menentang program pemerintah. Kita juga sama-sama ikut berpikir sobat mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Konversi tabung gas LPG 3 kg menjadi kompor induksi, dan menurut paparan dari Direktur Utama PLN, ia mengatakan bahwa hal ini bisa menghemat APBN hingga 16,8 triliun rupiah per tahun untuk 15,3 juta keluarga penerima manfaat. Namun apakah masyarakat siap untuk menerima perubahan ini? Dan apakah masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas menggunakan tabung gas LPG 3 kg siap untuk beralih ke kompor induksi? Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa subsidi tabung gas LPG 3 kg selama ini tak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh golongan mampu. Darmawan menyebut bahwa tahun depan PLN akan melakukan konversi tabung gas 3 kg ke kompor induksi dengan menyasar 5 juta keluarga penerima manfaat. Masyarakat nanti akan bisa merasakan bahwa menggunakan kompor induksi biaya memasaknya bisa lebih hemat, sekitar 10-15% dibanding menggunakan kompor induksi. Kemudian juga tadi ada kekhawatiran dari masyarakat kalau dayanya ditambah, kemudian golongan subsidi tarif listriknya kemudian juga digeser, itu sudah kami jawab juga bahwa ini tidak mengubah daya, tidak mengubah struktur tarif listrik bagi golongan yang bersubsidi, baik itu 450 maupun 900 VA yang TTS. Namun demikian, mengonversikan tabung gas 3 kg menjadi kompor listrik tak semudah membalikan telapak tangan. Jika tak dipikirkan dengan matang, konversi ini akan menimbulkan banyak masalah baru. Setidaknya ada 3 masalah yang ditekankan oleh Bima Yudhistira selaku pengamat ekonomi, yaitu tagihan listrik masyarakat yang membengkak, perubahan budaya, serta infrastruktur di daerah yang belum memadai. Ini harusnya dirubah juga. Jadi harus ada integrasi. Hulunya ini sumber dari kompor listrik harus energi terbarukan. Harus ada jaminan itu dulu. Baru kemudian di ujungnya menggunakan kompor listrik. Jadi ada integrasi. Kalau sekarang kelihatannya pembenahannya dilakukan di hilir. Sementara itu masyarakat pengguna tabung gas 3 kg mengaku keberatan jika tiba-tiba harus beralih menggunakan kompor induksi. Mereka mengatakan tidak sanggup membeli peralatan besar baru yang harus disesuaikan dengan kompor induksi. Soalnya kan semua serba listrik, apa-apa mahal nanti